rethinking your life. Efesus 5 ayat 15. Karena itu apa? Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kita harus memperhatikan dengan seksama cara hidup kita. Jadi ada ukuran-ukuran yang kita harus lihat dalam hidup kita ini. Kalau kita abaikan, saudaraku, maka kita akan kena masalah. Atau masalah yang sedang kita hadapi, masalah itu akan terus jadi masalah seumur hidup kita. Sehingga kita akan jadi stres. Di dalam waktu-waktu sendiri, waktu-waktu senggang, perlu kita tanyakan 4 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Itu penting saudara tanyakan setiap hari, setiap waktu. Apakah hati saya semakin melekat sama Tuhan? Kalau hati saya melekat sama Tuhan, hasilnya adalah saya akan bertumbuh dalam apa? Kelemah lembutan, kerendahan hati, penuh kasih dan belas kasihan. Yang kedua adalah bagaimana keadaan emosional kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Mazmur 62 ayat 2. Jadi ada kaitan antara keadaan emosional kita dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Dengan pengenalan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin tenang hidup kita. Emosional kita tenang. Yang ketiga adalah, coba dicek saudara, bagaimana keadaan hubungan sosial saya. Kalau Tuhan hendak memberkati kita, kalau Tuhan hendak menjawab doa kita, kalau Tuhan hendak membuat kita sukses, biasanya Tuhan tuh memakai seseorang untuk menjadi saluran berkat. Yang keempat adalah keadaan kesehatan fisik saya. Coba saudara tanya, apakah saya menerapkan gaya hidup sehat? Ya, coba cek. Makan makanan sehat, berolahraga, istirahat cukup minum, atau kita mengabaikan gaya hidup yang sehat? Mengapa penting kita memperhatikan dengan seksama cara hidup kita? Yang pertama, karena kehidupan kita akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Kalau saudara seorang pemimpin, baik di gereja yang melayani, ya di rumah, atau di kantor pemimpin, di masyarakat, orang itu akan dengerin apa yang saudara omong. Cara saudara omong, diperhatiin orang. Cara hidup saudara itu perhatikan. Alkitab udah jelasin. Ada kisah di mana saudara tahu Raja Hizkia dia pamerin semua kekayaan, senjata-senjata, ya kan? Terus kekayaan di bait Allah kepada Raja Babel. Lalu Nabi Tuhan yang bernama Yesaya bilang, kau pamer-pamer ya. Apa yang kamu pamerkan itu, apa yang kamu tunjukkan, kasih lihat itu, semuanya itu akan dirampas oleh Raja Babel itu. Dan semua orang Israel, keluargamu, orang-orang yang orang otak pinter, orang ningrat, semuanya akan ditawan ke Babel. Beberapa puluh tahun kemudian apa yang diucapkan Nabi Yesaya, itulah terjadi. Yang kedua adalah karena iblis itu berusaha keras untuk mencari orang yang dapat telan. Kita harus tahu saudaraku, ya, serangan iblis atau strategi iblis untuk hancurkan kita, yaitu apa saudara? Pertama, iblis menanamkan apa? Ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Yang kedua adalah iblis menebarkan perkataan dusta. Awalnya kita cuma ngibul aja.
ngotai wong. Kalau hobinya ngotai, iblis akan masukin roh dusta buat kita. Ketiga adalah iblis memberikan apa? Pencobaan. Yakobus 1 ayat 13, saudaraku, ya, pencobaan itu bukan dari Allah, tapi dari iblis. Yang keempat, iblis selalu menumbuhkan yang namanya apa? Kesombongan. Kejadian 3, ya kan? Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu apa yang baik dan yang benar. Yang ketiga adalah karena kita ini suka overestimate dengan kekuatan kita sendiri. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita sering kali overestimate dengan kekuatan kita. Sudah tahu gak? Setiap kegagalan, setiap kejatuhan, jenis apapun, mau dalam bisnis, mau dalam pendidikan, mau dalam karir, rumah tangga, pelayanan apapun, semuanya saudara, ya kan, jenis apapun. Faktor penyebabnya adalah apa? Karena kita terlalu apa? Overestimate dengan kekuatan diri kita sendiri.